Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, ahlan wa sahlan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz telah Jazakum hadir. khairan. Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ana buka kajiannya Ustaz ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, teman-teman yang tergabung dalam Webex meeting bersama komunitas Jerman mengaji, dari teman-teman yang berdomisili di Jerman dan sekitarnya, juga dari teman-teman yang sudah tergabung bersama kita melalui live YouTube. Insya Allah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita dalam ruang Webex ini Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala wa ahsanallahu ilaikum Ustadz. Beliau merupakan seorang doktor dari Fakultas Fikih ya Ustadz ya, Usul Fikih di Universitas Islam Madinah, dan saat ini juga merupakan pengajar di Pondok Pesantren dan juga di STDI Imam Syafi'i Jember. Insya Allah tema yang akan beliau bawakan pada hari ini adalah mengenai kaidah fikih mengenai pembatal-pembatal puasa. Insya Allah tidak lama lagi kita akan segera menjumpai bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga dengan kajian hari ini kita bisa memperkokoh keimanan kita, memperluas wawasan kita mengenai berpuasa, bagaimana berpuasa yang sebenarnya, dan menghindari pembatal-pembatal puasa tersebut. Semoga nanti kita bisa mengambil faedahnya semua. Kepada teman-teman, kami ingatkan selalu untuk selalu menjaga adab dalam thalabul ilmi, dalam sebuah majelis. Dan mari kita lawan kebodohan dengan mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nanti insya Allah jika ada waktu di akhir Fan, suara antum hilang. Oh ya Ustadz. Ya, insya Allah teman-teman, nanti kita di akhir kajian akan adakan sesi tanya jawab. Mohon untuk saling menjaga adab selama kajian. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, teman-teman yang tergabung dalam Jerman mengaji, begitu pula kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama.
Mudah-mudahan kita melakukan amalan ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya, dan mudah-mudahan dengan amalan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, maka sangat baik bagi kita untuk mempersiapkan diri agar ketika bulan Ramadan ini tiba, kita sudah mempersiapkan diri baik dengan fisik kita maupun dengan keilmuan kita. Dan di antara pembahasan yang penting untuk kita ketahui agar puasa kita benar-benar terjaga dengan baik adalah pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Dan karena pembatal-pembatal puasa ini sangat banyak sekali dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka ada baiknya kita mengetahui kaidah-kaidah yang bisa mencakup masalah-masalah yang baru tersebut. Termasuk di antara manfaat yang sangat besar dari mempelajari kaidah adalah bahwa dengan mempelajari beberapa poin saja, kita bisa mengetahui jawaban dari banyak sekali permasalahan yang ada dalam bab tersebut. Baik permasalahan-permasalahan yang dahulu maupun permasalahan-permasalahan yang kontemporer, permasalahan-permasalahan yang baru. Makanya di sini saya ingin mengangkat pembahasan masalah ini, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembatal puasa. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada 11 kaidah yang ingin ana sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah dan bisa difahami dengan baik. Kaidah yang pertama puasa adalah bahwa makan umum itu membatalkan puasa. Begitu pula semua yang semakna dengan keduanya. Kaidah ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian
al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Garis putihnya fajar dari garis hitamnya. Ya, intinya sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar shadiq. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ayat ini menunjukkan bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Makan dan minumlah sampai terbit fajar shadiq. Kemudian setelah itu sempurnakan puasa sampai datang malam. Sempurnakan puasa sampai datang malam. Maksudnya jangan makan dan jangan minum sampai datang malam, ya, dengan terbenamnya matahari. Baik. Makan dan minum membatalkan puasa. Begitu pula yang semakna dengannya. Kaidah ini para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah yang mencakup banyak sekali permasalahan. Ya. Terutama perkataan begitu pula yang semakna dengan keduanya. Di zaman dahulu, usaha memasukkan makanan ke tubuh itu ya melalui jalur biasanya, yaitu jalur mulut. Tapi di zaman sekarang, usaha untuk memasukkan makanan dan minuman itu bisa melalui jalur yang lainnya. Bisa melalui jalur yang lainnya. Makanya para ulama mengatakan bahwa semua yang semakna dengan makan dan minum itu bisa membatalkan puasa. Semua yang semakna dengan makan dan minum itu bisa membatalkan puasa. Seperti misalnya apabila ada usaha untuk memasukkan makan dan minum melalui pembuluh darah atau melalui otot. Seperti misalnya orang yang diinfus dengan infus yang mengandung makanan dan minuman. Infus tersebut menggantikan makanan dan minuman. Maka yang seperti ini dihukumi seperti makan dan minum. Maka orang yang diinfus puasanya menjadi batal. Walaupun tidak terlihat makan dan minum, ya. Tidak terlihat memasukkan sesuatu dari mulutnya. Begitu pula misalnya orang yang memasukkan darah ke dalam tubuh. Orang yang diberikan donor darah, ya, bukan orang yang mendonorkan darah, tapi orang yang dimasukkan darah ke dalam tubuhnya. Karena dengan darah tersebut, ya, seseorang menjadi kuat. Seperti dikasih makan dan minum. Contohnya lagi, misalnya seperti orang yang dicuci darahnya, ya. Dicuci darah dikeluarkan kemudian dimasukkan. Dikeluarkan, darah dibersihkan, kemudian diberi campuran-campuran makanan dan minuman sehingga darah tersebut bisa menjadi segar kembali dan bermanfaat bagi tubuh, bisa diserap dengan baik zat-zat makanan tersebut oleh tubuh. Maka ya, yang seperti ini dianggap
seperti atau semakna dengan makan dan minum. Yang seperti ini bisa membatalkan puasa. Taib. Makan dan minum ini juga mencakup semua usaha untuk memasukkan apapun dari jalan makan dan minum yang biasa. Ya. Seperti misalnya mulut atau misalnya hidung. Karena hidung ya jalurnya persis ya. Kalau masuk nanti akan melalui jalur makan dan minum biasanya. Misalnya ada orang memasukkan batu. Orang memasukkan batu dari mulutnya. Maka dianggap dia makan batu. Dan itu membatalkan puasa. Walaupun batu tidak bermanfaat bagi tubuh. Begitu pula memasukkan sesuatu dari hidung. Ya, memasukkan sesuatu dari hidung. Misalnya memasukkan air dari hidung. Ini dianggap membatalkan puasa. Taib. Kaidah yang kedua. Mulut dan hidung dianggap sebagai bagian luar badan. Mulut dan hidung dianggap sebagai bagian luar badan. Sehingga apabila ada makanan dan minuman masih di area mulut, maka dianggap tidak membatalkan puasa. Begitu pula apabila ada makanan dan minuman di area hidung, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apabila sudah melewati area mulut, sudah melewati area hidung. Untuk masalah mulut sudah jelas ya. Untuk masalah hidung diambil dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan istinsyak, maka lakukanlah dengan kuat. Lakukanlah istinsyak dengan kuat. Maksudnya masuk ke dalam. Jangan hanya ke bagian depan hidung, tapi masukkan ke dalam istinsyak itu. Kecuali engkau dalam keadaan puasa. Kecuali engkau dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa, jangan dalam-dalam istinsyaknya. Bagi yang belum tahu istinsyak ya, istinsyak itu seperti berkumur, tapi di hidung. Fungsinya seperti berkumur di mulut, tapi ini untuk hidung. Berkumur di mulut, fungsinya adalah untuk membersihkan mulut kita. Sedangkan istinsyak itu untuk membersihkan hidung. Dan istinsyak ini disunahkan di setiap wudu. Ya, disunahkan juga di setiap mandi. Ya, mandi besar. Yaitu dengan mengambil air, kemudian kita hirup air tersebut, kemudian kita keluarkan. Ya, tujuannya sama persis dengan berkumur, tapi beda tempat saja. Kalau berkumur tempatnya mulut, kalau ini tempatnya hidung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau melakukan istinsyak maka lakukanlah dengan kuat, maksudnya dalam. Kecuali apabila engkau dalam keadaan puasa. Karena kalau terlalu dalam dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk dan itu bisa membatalkan puasa. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga kita bisa katakan bahwa mulut dan hidung itu dianggap bagian luar badan. Makanya kalau ada orang berpuasa, kemudian dia memasukkan sesuatu ke mulutnya, tapi dia berusaha untuk tidak memasukkan
kekerongkongannya misalnya, tidak ada masalah. Seperti misalnya orang yang mencicipi makanan. Boleh tidak mencicipi makanan? Jawabannya boleh. Selama setelah dicicipi tidak ditelan, ya. Kalau ditelan jelas dia memasukkan sesuatu dari luar tubuhnya ke dalam tubuhnya melalui jalan makan yang biasanya, yaitu mulut. Begitu pula ketika ada seseorang misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya, tapi dia tidak hirup. Misalnya ada orang sakit ya di permulaan hidungnya, kemudian dia obati sakit di permulaan hidungnya tersebut dengan salep. Dia masukkan sedikit. Karena itu masih di area hidung, maka dianggap masih di luar badan, ya. Begitu pula misalnya ada orang, dia sariawan. Kemudian dia masukkan obat ke sariawannya itu. Boleh tidak seperti ini? Apakah membatalkan wudhu obat sariawan yang untuk mulut? Jawabannya tidak. Tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa. Selama tidak ditelan. Ya, kalau dia menggunakan obat-obatan seperti itu, maka dia harus berusaha untuk membuangnya. Ya. Kalau misalnya dia khawatir nantinya terbawa air liur, maka dia harus berusaha untuk membuang air liur keluar. Contohnya lagi misalnya ada orang, ya, dan ini obat-obatan di zaman sekarang, ada yang menggunakan obat-obatan yang berupa pil, ya, seperti pil, seperti kapsul, diletakkan di bawah lidah. Diletakkan di bawah lidah. Nanti ada, ya, ada yang diserap oleh bagian bawah lidah itu. Dan dia masuk ke tubuh melewati bagian-bagian yang ada di bawah lidah itu. Tidak melalui kerongkongan. Maka obat yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya, selama dia berusaha untuk menghindari masuknya barang itu melalui kerongkongannya. Karena apa? Karena mulut dan hidung itu dianggap bagian luar tubuh. Ya, seperti kulit kita, ya. Seperti telinga kita. Kalau misalnya kita menggunakan salep untuk telinga kita di bagian luar, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Begitu pula ketika kita gunakan salep untuk misalnya mengobati sariawan kita yang ada di dalam mulut kita. Tidak ada masalah selama tidak ditelan, ya. Makanya kalau memang terpaksa menggunakan seperti itu, maka harus berusaha untuk membuang ludah, ya, yang dikhawatirkan membawa salep itu ke dalam tubuh melalui kerongkongan. Baik para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga. Usaha memasukkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja. Usaha memasukkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui jalur makan dan minum bisa membatalkan puasa. Meski bendanya tidak bermanfaat bagi tubuh dan meski yang masuk ke dalam tubuh itu kadarnya sedikit. Saya ulangi, usaha memasukkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui jalur makan dan minum, ya, bisa mulut, bisa hidung. Itu bisa membatalkan puasa meski bendanya tidak bermanfaat bagi tubuh
dan meski benda yang masuk itu kadarnya sedikit. Seperti misalnya, kalau ada orang sengaja makan pasir. Sengaja makan pasir. Walaupun yang dimakan sedikit dan pasir tidak bermanfaat bagi tubuh, pasir ini membatalkan puasa, ya. Pasir yang dimasukkan ke dalam tubuh ini walaupun kadarnya sedikit. Dan dia sengaja memasukkannya, maka ini membatalkan puasa. Walaupun misalnya 10 butir pasir. Sedikit tidak ini? 10 butir pasir itu sedikit. Tapi kalau dimasukkan melalui mulut misalnya, dengan sengaja, maka ini dianggap seperti orang makan dan minum. Ya, seperti orang makan. Contohnya lagi misalnya ada orang memakai semprotan. Dan dia arahkan ke arah mulutnya. Dia memang sengaja untuk memasukkannya agar ada uap yang bisa masuk ke dalam kerongkongannya. Maka seperti ini membatalkan puasa. Seperti ini membatalkan puasa. Karena dia memang berusaha untuk memasukkan benda ke dalam tubuhnya melalui jalur makan dan minum yang biasanya. Begitu pula ketika dia berusaha untuk memasukkan uap tersebut melalui hidungnya. Ya. Melalui hidung. Sama. Nanti akhirnya akan ke kerongkongan. Maka ini membatalkan puasa. Walaupun kadarnya sedikit. Karena berbeda antara orang yang tidak sengaja dengan orang yang sengaja memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh. Berbeda kalau yang dimasukkan adalah udara. Misalnya oksigen. Oksigen, ya udara yang kita hirup. Maka tidak ada masalah. Ya, kita bernafas, menghirup udara. Maka tidak ada masalah di sini. Yang menjadi masalah misalnya uap, ya. Uap ini bukan udara yang biasa. Berbeda kalau misalnya orang hidup di daerah yang misalnya berembun dan embunnya kuat. Ya, ada uap yang tidak bisa dihindari di situ. Maka ini tidak ada usaha dia untuk memasukkan hal tersebut ke dalam tubuhnya. Tidak ada usaha untuk memasukkan benda ke dalam tubuhnya. Ya, seperti misalnya ada orang baru menguap, qadarullah wa ma syaa fa'al, ada lalat masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Apakah dikatakan membatalkan puasanya? Jawabannya tidak, ya. Karena dia tidak sengaja untuk memasukkan lalat itu ke dalam tubuh. Sama seperti orang yang berkumur. Orang yang berkumur itu biasanya akan ada sisa air dari sisa kumurnya yang masih ada di mulutnya. Kemudian setelah itu dia menelan air tersebut ke dalam tubuhnya. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika dia berkumur, dia tidak bermaksud memasukkan air itu ke dalam tubuhnya. Dia bermaksud berkumur, membersihkan mulutnya. Kemudian dia sudah berusaha untuk mengeluarkannya. Adapun masih ada sisa sedikit itu, kemudian akhirnya masuk ke dalam tubuh, maka masuknya dia bukan karena kesengajaan. Dia tidak bermaksud untuk minum misalnya, atau memasukkan air itu ke dalam tubuhnya. Berbeda kalau misalnya ada orang sengaja memasukkan setetes air ke kerongkongannya. Setetes air ke hidungnya. Dia masukkan.
untuk masuk ke dalam, dia sengaja, maka ini jelas ya membatalkan puasa. Ya, nanti insya Allah ada pembahasan tentang ini lebih pada kaidah khusus. Baik. Ya, jadi kaidah yang ketiga, usaha memasukkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui jalur makan dan minum bisa membatalkan puasa. Meski bendanya tidak bermanfaat bagi tubuh dan meski yang masuk itu kadarnya sedikit. Saya katakan benda, ya ini untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak ada zatnya secara kasat mata. Ya seperti udara. Udara tidak ada wujud bendanya. Tidak bisa kita indra, tidak bisa kita rasakan. Ya benda maksudnya adalah yang ada zatnya. Yang bisa kita rasakan, bisa kita indra. Baik. Kaidah yang keempat. Usaha memasukkan benda ke dalam tubuh selain melalui jalur makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali bila fungsinya seperti makan dan minum. Yakni menguatkan badan. Usaha memasukkan benda ke dalam tubuh selain melalui jalur makan dan minum. Melalui jalur makan dan minum yang saya maksud di sini adalah mulut dan hidung. Selain melalui mulut dan hidung, ya, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali apabila fungsinya seperti makan dan minum. Fungsi makan dan minum apa? Untuk menguatkan badan. Ya, ini kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita dalam masalah pembatal-pembatal puasa. Kalau ada orang disuntik, dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tidak? Jawabannya iya. Apakah melalui jalur makan dan minum? Jawabannya tidak. Apakah itu fungsinya seperti makan dan minum? Jawabannya tidak. Maka menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh itu tidak membatalkan puasa. Ya. Vaksin misalnya. Injeksi, ya, yang diinjeksikan vaksin. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masuknya vaksin tersebut tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui jalur makan dan minum yang biasanya. Kemudian fungsi vaksin tidak seperti fungsi makanan dan minuman. Tidak berfungsi menguatkan badan. Maka dia tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya ada orang tergores di tangannya. Ada orang tergores di tangannya. Kemudian dia masukkan entah salep, entah obat ke dalam lukanya. Yang dengan tindakan ini ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dia. Tapi masuknya tidak melalui mulut, tidak melalui hidung. Dan itu bukan sesuatu yang menguatkan tubuh seperti makan dan minum. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi misalnya, kalau ada orang memasukkan sesuatu melalui jalan depan, ya, atau melalui jalan belakang, ya. Jalan depan maksud anak, ya, seperti kateter kalau dimasukkan lewat jalan depan. Jalan belakang seperti misalnya ada, ya, obat penurun panas melalui dubur, ya. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak, ya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun ya yang
saya lihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak disebut sebagai makan dan minum. Tidak disebut sebagai makan dan minum. Memang ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi orang-orang tidak mengatakannya sebagai kategori makan dan minum. Tidak melalui mulut, tidak melalui hidung. Kemudian fungsinya tidak seperti fungsi makan dan minum. Maka ini tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau fungsinya seperti makan dan minum, maka membatalkan puasa. Contohnya seperti suntik infus. Ini seperti makan dan minum, membatalkan puasa. Donor darah, ya, bukan mendonorkannya, ya, memasukkan darah ke dalam tubuh pasien. Ini membatalkan puasa. Contohnya lagi seperti memasukkan bahan makanan dari jalan belakang, dari dubur. Ya, ini ada juga sistem atau cara memasukkan bahan makanan dan minuman melalui dubur. Karena dia tidak bisa memasukkan makanan lewat mulutnya, maka ada cara untuk memasukkan makanan melalui dubur. Ini juga dianggap membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu semakna dengan makan dan minum. Itu semakna dengan makan dan minum karena fungsinya sama, yaitu untuk menguatkan tubuh. Baik. Kaidah yang kelima, para jemaah sekalian, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jima atau berhubungan intim membatalkan puasa. Jima atau berhubungan intim membatalkan puasa. Begitu pula yang semakna dengan jima ini. Baik. Seperti onani atau masturbasi dianggap semakna dengan jima. Dia tidak sama persis dengan jima, tapi semakna dengan jima. Kalau jima atau berhubungan intim itu dengan bertemunya dua alat vital yang dikhitan. Itu jima. Dan ini termasuk di antara pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian. Dan berharaplah atau carilah dari istri-istri kalian anak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kemudian setelah itu, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas fajar shadiq bagi kalian. Jadi ayatnya menyebutkan jima, menyebutkan makan dan minum, kemudian disebutkan setelahnya sampai terbitnya fajar shadiq. Berarti berjimalah atau silahkan kalian melakukan hubungan intim di malam hari sampai terbitnya fajar shadiq. Berarti setelah fajar shadiq tidak boleh lagi. Tidak boleh melakukan jima. Dan itu menunjukkan bahwa jima ini membatalkan puasa. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai datangnya malam. Baik. Dan ini ya saya katakan tadi merupakan pembatal puasa yang telah disepakati oleh para ulama. Dan jima ini membatalkan puasa baik sampai keluar mani ataupun tidak. Ya, baik sampai keluar mani atau tidak.
dia membatalkan puasa. Dan jima ini pembatal puasa yang paling berat. Makanya sampai ada tebusannya, dan tebusannya juga sangat berat. Tebusannya sangat berat. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 1 hari. Kalau 2 hari, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut 2 kali. Kalau 3 hari, berpuasa 2 bulan berturut-turut 3 kali. Yang wajib berturut-turut itu 2 bulannya ya. Setiap sehari dia batalkan dengan jima, dengan berhubungan intim yang harus dia jalankan. Yang pertama, memerdekakan budak. Di zaman kita ini, kita tidak bisa mencari budak. Kalau kita tidak bisa ini, berarti berpindah kewajibannya, yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Untuk setiap harinya. Kalau tidak bisa itu, misalnya dia sudah tua renta, atau dia punya penyakit mah akut, memang tidak bisa berpuasa, maka dia untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin setiap harinya. Baik. Begitu pula yang semakna dengannya onani ya. Onani, masturbasi, ini membatalkan puasa apabila keluar maninya. Ya, apabila keluar maninya. Kalau tidak keluar mani, maka onani dan masturbasi tidak membatalkan puasa. Kemudian ini ya bedanya antara masalah yang onani dan masturbasi dengan masalah jima. Kalau jima yang membatalkan puasa adalah bertemunya 2 khitan, itu membatalkan puasa. Masturbasi ini maka masih belum membatalkan puasa. Dan ketika keluar mani, maka tidak ada hukuman yang seperti jima. Tidak ada hukuman, tidak ada kafarat, tidak ada tebusan menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang menyamakan dari sisi hukumannya. Dia harus memerdekakan budak, kalau tidak bisa dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa dia harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membedakan. Hukuman tersebut khusus untuk pembatal puasa yang berupa jima atau bertemunya 2 khitan. Taib. Adapun bila mani keluar tanpa disengaja, misalnya karena mimpi, atau tanpa syahwat, misalnya karena sakit, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini masih kaidah yang kelima ya. Kaidah yang kelima tadi, jima membatalkan puasa, begitu pula yang semakna dengan jima membatalkan puasa. Seperti onani. Adapun bila mani keluar tanpa disengaja, orang tidur, dia mimpi. Ya. Dia mimpi, mungkin kangen dengan istrinya, mimpi berhubungan badan dengan istrinya. Keluarlah mani. Di dalam mimpinya, dia sengaja untuk melakukan hubungan badan. Tapi mimpi itu tidak bisa disengaja. Sehingga hukumnya tidak membatalkan puasa. Atau misalnya, atau tanpa syahwat. Keluarnya mani tanpa syahwat. Ya, mungkin ada orang yang sakit, keluar mani. Atau mungkin ada orang tidur, tidak mimpi, tiba-tiba di celananya ada mani. Dia tidak merasakan kelezatan, tapi mani yang keluar. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Ini tidak membatalkan puasa sama sekali. Taib.
Kaidah yang keenam para jamaah sekalian, terjadinya pembatal puasa secara tidak disengaja. Tidak membatalkan puasa. Berbeda bila disengaja. Terjadinya pembatal puasa secara tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Berbeda bila disengaja. Seperti misalnya orang dia makan. Setelah itu minum. Sudah kenyang, setelah itu ingat. Ingat bahwa dia berpuasa di hari itu. Maka hukumnya fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sesungguhnya adalah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada dia. Silahkan dilanjutkan puasanya. Ya. Karena ini tidak membatalkan puasa. Saya tadi sudah sebutkan misalnya ada orang menguap. Dia tidak tutup mulutnya. Masuk ke dalam mulutnya entah lalat ya atau debu atau barang yang lainnya. Tanpa disengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa. Contoh lagi misalnya ada orang gosok gigi menggunakan pasta gigi. Dia sudah berusaha untuk gosok gigi ke dalam gosok gigi di mulutnya saja. Qadarullah wa masya'afa'al, mungkin dia batuk ketika gosok gigi atau terjadi sesuatu. Intinya ada sesuatu yang masuk dari pasta gigi itu ke dalam tubuh tanpa disengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau disengaja ya. Sengaja menelan pasta gigi. Walaupun sedikit. Maka ini membatalkan puasa. Baik. Kaidah yang ketujuh. Hilangnya akal. Ada beberapa keadaan. Hilangnya akal. Ini ada beberapa keadaan. Yang pertama gila. Maka ini membatalkan puasa. Gila membatalkan puasa. Misalnya di awal hari orangnya masih wajar. Di tengah hari mungkin ada suatu kejadian yang luar biasa. Entah kecelakaan, kepalanya terbentur. Setelah itu otaknya tidak berfungsi. Sehingga ya seperti orang gila. Atau ada kejadian yang luar biasa, dia lihat kejadian itu akhirnya tidak kuat dan menjadi gila, menjadi stres dan seperti orang gila. Maka gila itu membatalkan puasa. Ini hilang akal dan dia membatalkan puasa. Taib, bagaimana kalau pingsan? Ya, keadaan kedua pingsan. Pingsan ini tidak membatalkan puasa selama hanya di sebagian harinya. Selama tidak terjadi pada semua harinya. Pingsan membatalkan puasa selama tidak di semua harinya. Pingsan tidak membatalkan puasa ya selama tidak di semua hari. Kalau misalnya ada orang malam harinya sudah berniat puasa. Dan ini syarat ya. Syarat sahnya puasa wajib. Itu harus meniatkannya dari malam hari. Kemudian setelah itu terjadi kecelakaan misalnya. Akhirnya dia pingsan. Dia pingsan.
pingsan, kemudian dia siuman jam 5 sore. Maghribnya misalnya jam 6. Dia siuman jam 5 sore. Apakah puasanya batal? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan puasanya tidak batal. Selama ketika pingsan tadi, dia tidak makan dan minum ya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya, misalnya orang kecelakaan, kemudian ya nggak ada yang nolong misalnya. Nggak ada yang nolong. Dalam waktu yang lama. Tapi sebelum maghrib, dia siuman. Maka orang yang seperti ini, puasanya tidak batal. Berbeda kalau siumannya ba'da maghrib. Jadi, misalnya jam 3 malam, dia niat puasa. Kemudian jam 3:30 belum subuh, kecelakaan. Dimasukkan ke rumah sakit. Misalnya tidak ditangani di rumah sakit itu, ya ini misalnya saja ya, untuk menjelaskan kaidah. Misalnya tidak ditangani di rumah sakit itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih infus. Sampai maghrib tiba. Dan dia tidak siuman. Sampai maghrib tiba, tidak siuman. Maka puasanya dianggap tidak sah. Kenapa mereka, para ulama mengatakan demikian? Karena puasa itu harus ada niat untuk imsak. Harus ada niat untuk menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Dan orang yang pingsan ini tidak ada niat imsak sama sekali. Tidak ada niat untuk menjauhkan dirinya dari pembatal-pembatal puasa itu. Makanya hakikat puasa tidak ada pada dirinya. Dan dia wajib mengqadha'nya. Berbeda dengan orang gila. Orang gila itu puasanya batal dan dia tidak wajib mengqadha'. Kenapa? Karena ketika puasa tidak ada beban syariat pada dirinya. Tidak ada beban syariat pada dirinya. Ini kalau dia sudah gila sebelum berpuasa. Ya, sudah gila sebelum berpuasa. Ada orang gila datang puasa Ramadan sebulan penuh tidak berpuasa. Kemudian Allah takdirkan dia sembuh. Apakah dia wajib mengqadha' puasa Ramadannya 30 hari? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia bukan seorang yang mukallaf ketika itu. Dia tidak punya beban syariat sama sekali ketika itu. Tapi kalau misalnya dia gilanya di tengah hari. Gilanya di tengah hari. Hari pertama bulan Ramadan dia puasa. Hari kedua dia mulai puasa. Di tengah-tengah hari dia gila. Di tengah-tengah hari dia gila. Kemudian setelah itu ya Allah takdirkan dia sembuh dari gilanya. Maka di hari yang dia ada bagian harinya yang tidak yang berpuasa ya, hari kedua itu dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib mengqadha'nya. Ini seperti orang yang berpuasa kemudian kedatangan tamu bulanan haid. Puasanya batal dan dia wajib mengqadha'nya. Baik. Hilangnya akal yang ketiga adalah tidur. Pingsan dengan tidur beda ya. Pingsan hilang akal. Tapi kalau dibangunin belum tentu bisa bangun. Tapi kalau tidur itu hilang akal juga. Tapi kalau dibangunin dia bangun. Baik, tidur tidak membatalkan puasa. Sama sekali. Meski di semua harinya. Kalau misalnya ada orang. Dia di malam hari misalnya ba'da isya. Dia berniat besoknya puasa Ramadan. Dia
terjangkit suatu penyakit yang dia harus memakan obat. Akhirnya dia makan obat sebelum subuh. Sebelum subuh misalnya jam 3. Subuhnya jam 4 misalnya. Jam 3 minum obat. Qadarullah wa masya'a fa'al. Setengah jam kemudian, karena dia malamnya tidak tidur misalnya, akhirnya dia tertidur karena capeknya dia dan karena obat itu. Tidur tidaklah dia bangun kecuali ba'da maghrib. Setelah maghrib baru bangun. Jadi orang ini tidak merasakan puasa sama sekali. Apakah puasanya sah? Para ulama mengatakan sah puasanya. Karena orang tidur itu tidak seperti orang pingsan. Ya, tidak seperti orang pingsan. Ya, inilah 3 keadaan hilang akal yang disebutkan hukum-hukumnya oleh para ulama. Ya, dan hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Gila membatalkan puasa. Adapun pingsan tidak membatalkan puasa selama tidak di semua harinya. Adapun tidur tidak membatalkan puasa sama sekali walaupun di semua harinya. Baik. Kaidah yang ke-8 tentang pembatal puasa, murtad membatalkan puasa. Keluar dari Islam membatalkan puasa walaupun hanya sementara. Kalau misalnya ada orang murtad hanya dalam waktu 5 menit. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan iman yang ada di hati kita. Kalau misalnya ada orang murtad selama 5 menit saja, puasanya batal. Dan dia wajib mengqadha'nya. Kenapa? Karena puasa ini harus dari mulai subuh datang ya sampai maghrib datang. Dan puasa itu disyaratkan harus didasari oleh keimanan dan keislaman. Harus ada Islam. Kalau Islam ini hilang di sebagian hari, maka puasanya menjadi batal. Taib. Mungkin ada yang heran, Ustadz, ada orang yang murtad sebentar. Ya mungkin di zaman kita masih belum terjadi banyak ya. Tapi di zaman akhir nanti akan banyak terjadi yang seperti ini. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya dia masih mukmin, tapi di sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada orang yang di sore harinya masih beriman, di pagi harinya sudah kafir. Dan ini akan banyak terjadi di akhir zaman nanti karena ya rusaknya zaman dan lemahnya iman seseorang. Kalau misalnya terjadi seperti ini, maka murtad walaupun dalam waktu yang singkat itu bisa membatalkan puasa. Kaidah yang ke-9, haid dan nifas membatalkan puasa. Sedangkan istihadah tidak membatalkan puasa. Haid dan nifas membatalkan puasa. Berbeda dengan istihadah. Dia tidak membatalkan puasa. Ya. Istihadah maksudnya adalah keluarnya darah karena penyakit. Keluarnya darah, yang darah tersebut adalah darah penyakit. Berbeda dengan haid dan berbeda dengan nifas. Kalau haid ya tamu bulanan, ya insya Allah semuanya tahu. Nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan, itulah nifas. Sedangkan istihadah, darah yang keluar dari jalan haid dan jalan nifas, namun bukan karena haid dan bukan karena melahirkan. Baik, apabila ada seorang
wanita, dia berpuasa, kurang 5 menit haidnya datang. Kurang 5 menit puasanya selesai, qadarullah wa masya'a fa'al, haidnya datang. Maka puasanya batal. Puasanya batal. Dia harus mengqadha di hari lain. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kasihan. Maka kita katakan dia mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Dia mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Usahanya dia untuk berpuasa itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi hukumnya dia wajib menggantinya dengan puasa lain. Baik. Kaidah yang ke-10, keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa kecuali muntah yang disengaja. Ya. Keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa kecuali muntah yang disengaja. Ini ya sebenarnya permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan hijamah. Hijamah atau bekam, ada yang mengatakan itu membatalkan puasa berdasarkan beberapa hadis. Ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa berdasarkan beberapa hadis yang lain. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan bekam dalam keadaan beliau berpuasa dan beliau tidak membatalkan puasanya. Adapun hadis aftarul hajimu wal mahjum, orang yang melakukan bekam, melakukan praktek bekam dan yang dibekam, maka batal semua puasanya. Maka hadis ini bisa ditakwil atau bisa dikatakan tidak lebih kuat ya atau lebih lemah daripada hadis yang mengatakan bahwa hijamah itu tidak membatalkan puasa. Atau ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut hadis yang mansukh, ya. Namun yang paling kuat adalah pendapat yang menjamak kedua hadis itu. Ya, karena kompromi itu lebih didahulukan daripada takwil, daripada tarjih atau nasakh. Kompromi dua dalil yang terlihat bertentangan itu lebih didahulukan apabila dimungkinkan. Dan bisa dilakukan kompromi di sini dengan mengatakan yang dimaksud dengan aftarul hajim wal mahjum itu adalah bahwa orang yang melakukan bekam dengan orang yang dibekam itu sangat dekat dengan batalnya puasa. Sangat dekat dengan batalnya puasa. Karena sangat dekatnya ini, maka dikatakan aftar. Dikatakan seakan-akan telah terjadi pembatalan puasa. Kenapa mereka berdua dekat dengan batalnya puasa atau sangat dekat dengan batalnya puasa? Karena biasanya orang yang dihijamah itu lemah keadaannya. Badannya menjadi sangat lemah sekali dan membutuhkan asupan makanan. Dan orang yang dibekam, kalau darah yang keluar banyak, kemudian dia tidak makan dan minum, akan membahayakan jiwanya. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Ya, sebelum bekam dia tidak boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau misalnya dibekam, setelah itu dia merasakan lemas yang sangat kemudian membahayakan jiwanya, maka dia punya uzur untuk membatalkan puasanya. Adapun orang yang melakukan praktek bekam, kenapa dia sangat dekat dengan batalnya puasa? Karena di zaman dahulu, ya, bekam itu ada yang memakai alat disedot pakai mulut. Darahnya disedot pakai mulut. Ketika dia nyedot darah pakai mulut, maka akan ada darah yang masuk ke dalam kerongkongannya.
lewat mulutnya. Maka ini sangat dekat dengan pembatalan puasa. Ini bisa dikompromikan seperti ini. Sehingga tetap kita katakan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Taib. Makanya ketika kita sudah menguatkan pendapat ini, maka kita katakan keluarnya sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa, kecuali muntah dengan sengaja. Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka dia wajib mengqadha puasanya. Dia wajib mengqadha puasanya. Ini menunjukkan bahwa puasanya batal. Makanya ada kewajiban untuk mengqadhanya. Selain sengaja memuntahkan sesuatu dari dalam, maka tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya orang melakukan donor darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Apabila ada orang melakukan al-fasdu, atau di bahasa kita totok, ya, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak dengan menyayat pembuluh darah yang ada di kaki, kadang ada di tangan. Ini ya, totok ini tidak membatalkan puasa, sebagaimana hijamah tidak membatalkan puasa. Begitu pula ketika ada orang mengambil sampel darah, ya, mengambil sampel darah ini juga tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Yang ke-11 yang terakhir para jemaah sekalian, berniat membatalkan puasa menjadikan puasa batal, walaupun belum melakukan pembatal puasa. Beda dengan niat melakukan pembatal puasa. Kalau dia belum melakukannya, maka puasanya dikatakan belum batal. Bedakan dua masalah ini ya. Berniat membatalkan puasa. Berniat membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Berbeda dengan berniat melakukan pembatal puasa. Sebelum pembatal puasanya dilakukan, puasanya masih sah. Contohkan Ustaz. Saya contohkan biar lebih jelas kaidahnya. Ketika ada orang berpuasa, kemudian jam 9 pagi dia mengatakan, sudahlah saya nggak puasa. Saya akhiri puasa saya batalkan puasa ini. Dengan niat dari hati, dengan kesadaran penuh, tanpa ada paksaan. Ya hati tidak bisa dipaksa. Memang dia sadar, dia berniat untuk menghentikan puasanya, berniat untuk memutus puasanya, berniat untuk membatalkan puasanya. Maka saat itu juga puasa menjadi batal. Walaupun dia belum makan, dia belum minum, tapi dianggap puasanya batal karena niat ini dalam puasa itu diwajibkan. Dari awal sampai akhir tidak terputus. Maksudnya tidak terputus adalah tidak ada sesuatu yang menghilangkannya. Ya, tidak harus orang ingat niatnya terus, tidak harus seperti itu. Yang penting niatnya tidak dirusak. Yang penting niatnya tidak dirusak atau diputus. Maka puasanya sah. Tapi kalau niatnya diputus, niatnya dirusak, ya berarti ada sebagian puasanya yang tidak ada niatnya. Maka ini membatalkan puasa. Berbeda kalau ada orang, dia berniat puasa. Kemudian jam 9 dia ingin makan. Makan itu pembatal puasa. Dia ingin makan. Qadarullah makanannya tidak ada. Dia sudah
berusaha untuk ke rumahnya misalnya. Cari-cari makanan tidak ada. Niatnya tadi dia ingin makan. Maka selama dia belum makan, maka puasanya tidak dianggap batal. Puasanya dianggap masih sah, ya. Inilah maksud dari kaidah ini, berniat membatalkan puasa itu bisa menjadikan puasa batal. Berbeda dengan niat melakukan pembatal puasa, itu tidak membatalkan puasa selama pembatalnya belum dilakukan. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah-kaidah yang dengan memahaminya dengan baik kita bisa menjawab ya permasalahan-permasalahan yang ada dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembatal puasa. Baik yang ada di masa lalu maupun yang ada di masa mendatang, ya, di masa sekarang dan di masa mendatang, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kaidah-kaidahnya bisa difahami dengan baik dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik untuk bisa dengan baik dan mudah menjalankan apapun ilmu agama yang sampai kepada kita dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Ini kita akan buka sedikit sesi tanya jawab mungkin ya Ustaz ya. Ya, silakan. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk baik melalui chat pribadi maupun juga dari komentar di YouTube. Tentunya juga untuk teman-teman yang tergabung di room Webex kita, jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand, nanti akan kita persilahkan untuk menyalakan audio mic-nya. Sebelumnya Ana akan bacakan dulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal kita yang lain. Iya, ada beberapa pertanyaan yang serupa, ini mungkin saya rangkum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ketika seseorang harus melakukan perawatan gigi karena gigi yang sakit? Ketika perawatan pasti ada udara yang masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian mungkin saya gabung dengan pertanyaan, bagaimana juga sikat gigi menggunakan atau berkumur menggunakan mouthwash atau menyemprotkan penyegar mulut ke dalam mulut itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, selama ya tidak ada kesengajaan untuk memasukkan benda melalui mulut ke dalam kerongkongan, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, seperti tadi apabila ada orang melakukan perawatan gigi, ya, ya, nantinya ada udara yang dimasukkan atau terpaksa masuk ke dalam mulut, maka ya selama itu udara saja, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Saya tadi sudah bahas ya tentang maksud dari benda. Ya, benda di situ adalah benda yang ada wujudnya. Ada zatnya yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita indera. Adapun udara tidak demikian. Ya, udara tidak demikian. Maka masuknya udara ini tidak membatalkan puasa. Kemudian berkumur dengan cairan pembersih mulut, ini juga tidak membatalkan puasa. Selama cairan itu dimuntahkan lagi ya, dikeluarkan lagi. Ya, dan biasanya memang seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Cairan pencuci mulut itu cara penggunaannya ya untuk berkumur saja.
kemudian setelah itu dikeluarkan, dicuci dengan air. Ya, seperti ini tidak membatalkan puasa, karena kita tadi sudah membahas ya, ada kaidah yang mengatakan bahwa mulut dan hidung, ya, area mulut dan area hidung itu dianggap sebagai bagian luar tubuh. Bagian luar tubuh. Sehingga adanya sesuatu yang kalau dimasukkan itu membatalkan puasa, tapi masih di dalam area mulut dan hidung, maka itu belum membatalkan puasa. Begitu pula dengan semprotan untuk pengharum mulut, ya. Selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan, masih di dalam mulut, maka tidak membatalkan puasa. Makanya, ya, orang yang misalnya sikat gigi, orang yang menggunakan cairan pembersih mulut, orang yang menggunakan parfum untuk mulutnya, usahakan untuk berkumur setelahnya. Usahakan untuk berkumur setelahnya sebersih mungkin. Adapun sisa-sisa dari aroma yang tertinggal dari pasta gigi, dari cairan pencuci mulut, dan dari pengharum mulut ini, maka itu sesuatu yang dima'fu, ya, sesuatu yang dimaafkan. Sebagaimana dimaafkannya cairan yang tersisa ketika kita berkumur. Kita dibolehkan berkumur. Dan ada cairan di sana. Dan tidak mungkin kita bisa mengeluarkan semua cairan yang kita masukkan ketika kita berkumur. Sehingga pasti ada cairan yang masuk setelah itu. Dari cairan yang tadi tersisa ketika berkumur, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana mau bertanya, yang pertama bagaimana teknis membayarkan fidyah atau kafaroh kita? Yang kedua, apakah boleh fidyah kita diberikan hanya kepada satu orang saja langsung? Taib. Demikian Ustaz. Yang cara yang paling bagus, ya, adalah cara yang dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ini termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang umur. Dan akhirnya beliau menjadi sahabat yang panjang umur, ya, umurnya lebih dari 100 tahun. Tapi di akhir hayat beliau, karena sudah tua, ya, beliau tidak mampu untuk berpuasa. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah dengan mengumpulkan fakir miskin sejumlah hari yang beliau tidak berpuasa. Misalnya 30 hari, ya, 30 fakir miskin dikumpulkan di akhir Ramadan. Kemudian beliau memberikan makan kepada mereka semuanya. Makanan yang pantas, yang biasa kita makan atau wajarnya orang makan. Dengan memberikan makan seperti itu, maka kita sudah dianggap melakukan atau menunaikan fidyah dari puasa yang kita tinggalkan. Kalau misalnya jumlah hari yang kita tidak berpuasa 29 hari, maka yang diwajibkan 29 orang, ya. 29 fakir miskin. Baik. Apakah bagaimana kalau lebih dari itu, Ustaz? Maksudnya sebenarnya yang ditinggalkan hanya 29 hari, tapi dia ngasih makan kepada 100 fakir miskin. Maka jawabannya tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Ini melebihi yang diwajibkan. Apakah boleh fidyah ini diberikan kepada satu orang saja? Jawabannya dibolehkan.
Jawabannya dibolehkan. Ya, sebagaimana difatwakan oleh beberapa ulama, ya. Sebagaimana difatwakan oleh beberapa ulama. Taib, wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah memasukkan cotton bud ke dalam tenggorokan dengan maksud misalnya melakukan swab atau mungkin membersihkan telinga menggunakan cotton bud terhitung sebagai memasukkan benda ke dalam tubuh dan membatalkan, atau bagaimana Ustaz? Ya, harus dibedakan ya antara kerongkongan dengan telinga. Ya, kerongkongan dengan telinga itu berbeda. Kalau telinga hanya memasukkan cotton bud saja, ya telinga itu bukan jalan makan dan minum yang biasa. Dan cotton bud bukan makanan. Sehingga memasukkan cotton bud ke dalam telinga tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Bahkan memasukkan air ke dalam telinga pun tidak menjadi masalah. Karena itu bukan hakikat makan dan minum dan tidak semakna dengan makan dan minum. Taib. Adapun memasukkan cotton bud ke kerongkongan, dan kerongkongan itu area di luar mulut, dan dia sudah masuk ke dalam tubuh, ya dianggap bagian dalam tubuh, maka ini membatalkan puasa. Ya, ini membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Kalau kita di masa pandemi ini ada masukkan seperti cotton bud ke hidung, memasukkan cotton bud ke hidung, ya, tapi tidak sampai masuk ke dalam, ya, tidak sampai masuk ke dalam hidung, masih di area hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa karena kita tadi sudah sebutkan kaidahnya bahwa area mulut dan area hidung itu dianggap ya bagian luar tubuh. Wallahu taala a'lam. Ya Ustaz, bismillah, ini masih ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya antum ingin sudahi, ntar antum kabarkan ke Anda saja Ustaz ya. Tapi Ya, sementara Anda bacakan terus. baik. Mau tanya Ustaz, bagaimana dengan niat puasa dan pembatalnya, apakah harus diucapkan secara jelas atau cukup dalam hati Ustaz? Ya, niat itu amalan hati, ya. Niat itu amalan hati. Kalau diucapkan namanya bukan niat. Itu ucapan. Niat itu kehendak. Kehendak itu adanya dalam hati saja. Kehendak itu adanya dalam hati saja, ya. Makanya karena hakikat niat adalah kehendak hati, maka tidak ada syarat niat itu harus diucapkan dengan lisan, ya. Yang penting ada kehendak di dalam hati melakukan sesuatu, maka dia dianggap sudah berniat. Justru melafalkan niat ini merupakan amalan yang tidak disyariatkan. Tidak ada amalan melafalkan niat kecuali ada ibadah-ibadah tertentu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, seperti ibadah haji dan umrah, ya. Niat ihramnya itu apakah boleh dilafalkan ataukah tidak. Kemudian ibadah menyembelih, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu dianggap melafalkan niat ataukah tidak. Pada dua ibadah ini memang ada tuntunan untuk melafalkan ibadah yang dilakukan. Seperti dalam menyembelih, ya. Dalam ibadah kurban, ada
intinya ada ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza min Muhammad wa min ummatihi alladzina lam yudahhu." Ya, ada atau yang semakna dengan ini, bahwa ini dari Muhammad, dari beliau sendiri, dan dari umat-umatku yang belum berkurban. Kalau ini dianggap niat, dianggap melafalkan niat, maka berarti dibolehkan melafalkan niat pada amalan berkurban. Kemudian, labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau kata-kata itu dianggap sebagai melafalkan niat, maka melafalkan niat di haji dan umrah dibolehkan. Di selain dua ibadah ini tidak dibolehkan karena tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi itu pun ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu bukan melafalkan niat. Ya. Itu bukan melafalkan niat, tapi membaca sesuatu yang disyariatkan sebelum melakukan ibadah itu. Ya. Jadi itu bukan niat, tapi itu merupakan bacaan yang disyariatkan untuk mengawali ibadah itu. Tapi kalau kita katakan itu sebagai melafalkan niat, maka kita katakan ya sudah, melafalkan niat hanya boleh pada dua ibadah itu saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan melafalkan niat pada selain dua ibadah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali sholat 5 kali sehari. Bahkan sholat malam beliau, begitu pula sholat sunnah beliau. Tapi tidak pernah sekalipun beliau melafalkan niatnya. Kalau melafalkan niat itu disyariatkan ketika sholat, harusnya Rasulullah lakukan. Ya, kalau itu kebaikan, harusnya sudah beliau lakukan. Puasa juga demikian. Rasulullah sering berpuasa. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan niat puasanya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa melafalkan niat puasa itu disyariatkan, coba tanya. Kalau melafalkan niat itu ada tuntunannya, mana redaksi niat puasa yang berasal dari Nabi atau berasal dari sahabatnya? Kalau itu benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, harusnya ada redaksinya yang dinukil dari mereka. Karena itu akan dilakukan setiap malam, sebagaimana mereka melakukannya. Kalau dilakukan setiap malam, tentunya akan diceritakan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau paling tidak, ya, dituntunkan, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran saja tidak ada, apalagi perintah yang mewajibkan, yang mengharuskan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan kalau kita akan sholat itu kita disunnahkan untuk melafalkan niat. Kalau ada yang mengatakan demikian, coba tanya mana lafal niat yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mereka tidak akan bisa menjawabnya karena memang tidak ada riwayat tentang itu. Puasa juga demikian. Dan anak juga hafal ya niat-niat itu karena anak dulu juga seperti itu, ya. Tapi ketika anak tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan hal itu, maka anak tinggalkan. Niat puasa yang biasa diajarkan oleh sebagian saudara kita adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini ya, saya dulu juga melakukannya setiap hari, setiap malam. Tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada asalnya ibadah itu dilarang.
pada asalnya ibadah itu dilarang, kecuali ada dalil yang membolehkan. Niat sholat juga, saya hafal banget ya, niat sholat yang diajarkan oleh guru-guru saya dahulu. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau sholat subuh. Nanti sholat duhur, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau makmum. Kalau imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Nanti sholat asar juga seperti itu, hanya diganti saja. Yang asalnya fardhu dhuhri jadi fardhu asri. Nanti maghrib juga seperti itu, diganti. Jumlah rakaatnya karena berbeda harus diganti juga. Ya bunyi-bunyi niat seperti ini, lafal-lafal niat seperti ini. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan. Kalau ini suatu kebaikan, maka apakah mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya? Beliau tidak melakukannya dan beliau tidak mengajarkannya. Apakah mungkin seperti ini? Tentunya tidak mungkin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah aku sampaikan hal itu. Dan tidak ada satupun keburukan yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka kecuali aku telah peringatkan kalian darinya. Ya. Kalau tidak ada tuntunannya, padahal ibadah ini sangat sering dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan sangat jelas ya, apabila dilakukan ternyata tidak ada riwayat yang sama sekali, maka yang seperti ini jelas ya, menunjukkan tidak bolehnya hal itu dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan terakhir ya? Oh, boleh Ustaz. Sudah mau maghrib kita. Siap Ustaz, insyaallah. Dan ini anak gabungkan ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana dengan suntik insulin Ustaz? Suntik insulin itu menyuntikkan hormon bagi penderita diabetes. Kemudian jika orang ada yang diwajibkan oleh pemerintah, sudah dijadwalkan untuk vaksin COVID-19 Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Jazakum khairan. Ya, ini masuk dalam kaidah yang saya bahas tadi. Usaha untuk memasukkan benda ke dalam tubuh selain melalui jalan makan dan minum yang biasanya, yaitu mulut atau hidung, apabila tidak berfungsi seperti tidak bertujuan seperti tujuan makan dan minum, tidak berfungsi seperti fungsi makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya, saya contohkan tadi seperti kalau ada orang terluka, ya, ada orang terluka, kemudian dia memasukkan obat ke dalam lukanya. Sebenarnya ini juga memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tapi ini tidak membatalkan puasa. Begitu pula dengan suntikan. Suntikan, semua jenis suntikan. Kalau fungsinya tidak seperti makan dan minum, maka ya tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ya, seperti misalnya injeksi itu tadi suntikan untuk insulin orang yang terkena sakit gula, yang harus menyuntikkan insulin setiap hari atau bahkan dalam satu hari beberapa kali, ini tidak membatalkan puasa. Begitu pula dengan suntikan vaksin, ini tidak membatalkan puasa, karena ini bukan makan dan minum. Tidak bisa dikatakan itu orang makan, itu orang minum, tidak bisa dikatakan demikian. Kalau ada orang yang disuntik, oh dia baru makan atau dia baru minum, tidak bisa dikatakan demikian. Dan ini juga tidak semakna dengan makan dan minum. Tidak semakna dengan makan dan minum. Karena orang yang disuntik seperti itu bukan berarti tubuhnya
menjadi semakin kuat ya, seperti orang yang memakan dan minum ya. Tidak dikatakan demikian. Makanya itu tidak membatalkan puasa, wallahu taala alam. Berbeda dengan suntikan infus ya. Ada zat makanan, zat minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan menguatkan tubuh sehingga walaupun dia tidak makan, dia tetap kuat tubuhnya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum sama sekali, orang kalau diinfus itu kuat tubuhnya. Maka dikatakan ini semakna dengan makan dan minum sehingga walaupun masuknya bukan lewat mulut, bukan lewat hidung, tetap dianggap seperti orang makan dan minum. Ya, makanya dikatakan semakna dengan makan dan minum. Wallahu taala a'lam. Khair Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ya materi, nasihat dan kemudian jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang hadir, bagi antum, bagi Ana dan bagi kawan-kawan semuanya. Semoga bisa mengokohkan iman kita semua. Kemudian kami juga mohon maaf kepada saudara-saudara yang belum sempat terjawab atau tersampaikan pertanyaannya. Insya Allah Jerman Mengaji akan rutin mengadakan kajian, baik kajian kitab maupun kajian tematik. Jadi bisa langsung diikuti saja, di follow melalui Instagram maupun melalui WhatsApp group. Insya Allah nanti info-info tentang kajian berikutnya akan kita share di sana. Mungkin Ustadz sebelum kita tutup ada nasihat dari antum untuk kita semua para muslimin yang tinggal di negara di Jerman dan akan menghadapi bulan Ramadan ini Ustadz. Mungkin bisa antum berikan 1-2 nasihat untuk kita semua Ustadz. Iya, nasihat ana yang pertama ya, selalu jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita ya, sekuat tenaga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian berusahalah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bagian dari ketakwaan. Kemudian yang kedua, karena mengingat ini sudah dekat dengan bulan Ramadan, maka persiapkanlah diri dan persiapkanlah jiwa kita. Ya, persiapkan diri dan jiwa ini diantaranya adalah dengan menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan puasa. Ya, apa yang diwajibkan di dalam puasa kita, apa yang dilarang dalam puasa kita, apa yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita, kemudian apa yang disunahkan dalam puasa kita, ya kita harus pelajari itu, ya, dan kita harus benar-benar mempelajari ilmu ini dengan sebaik mungkin ya, karena ini berkaitan dengan akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memburu dunia dengan semangat, tapi ketika masalah akhirat kita tidak ada semangat untuk memperbaikinya. Karena ya orang yang seperti ini adalah orang yang sangat merugi sekali. Bagaimana tidak merugi? Ya, dia hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Itu yang bisa dia nikmati. Selain itu tidak bisa dia nikmati dengan baik. Ya, 60-70 tahun ini umur yang tidak lama ya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Dan yang paling sedikit adalah yang melampaui umur ini. Dan ketika sudah melampaui umur ini juga biasanya kesehatan seseorang sudah tidak baik lagi. Sudah banyak teman-temannya yang mendahului dia. Sehingga keinginan untuk hidup di dunia sudah semakin tidak kuat. Ya, hanya sebentar kita hidup di dunia. Jangan sampai kita semangat mengejar dunia, tapi masalah akhirat yang kita akan rasakan hasilnya selama-lamanya malah kita loyo atau melemah atau tidak semangat
dalam meraihnya. Ya, tapi ubahlah mindset kita bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dalam surga tersebut kita akan bahagia selama-lamanya. Maka jangan sampai, ya, saya ulangi, jangan sampai kita semangat dalam mengejar dunia tapi ternyata tidak semangat dalam mengejar akhirat. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah kemuliaan di negeri akhirat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menomorsatukan akhirat kita. Baru kemudian ketika itu sudah baik, maka dunianya jangan dilupakan juga. Karena kita hidup di dunia. Sebelum kita ke akhirat, kita akan melewati kehidupan dunia ini. Maka ya, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan atau menerapkan ayat ini dengan sempurna, paling tidak ya kita besarkan semangat kita untuk meraih akhirat kita. Ya, paling tidak ada usaha untuk membesarkan niat mencari akhirat. Ya, Allah taala alam, demikian yang bisa ana sampaikan. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis ini walaupun secara online, ya, mudah-mudahan juga nantinya Allah memudahkan kita untuk berkumpul di surga firdausnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullah khairan. Sekali lagi dengan ini alhamdulillah kajian kita pada hari ini telah selesai. Ana sebagai host undur diri dan jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ana undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.